Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan presentasi kali ini. Yang terhormat Bunda Apeni Septi Astriani SPD MHUM selaku dosen penampung mata kuliah menulis dan rekan-rekan yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kutipan dan catatan kaki. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Ramadan. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua ada Saudara Lia sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Sofia sebagai pemateri ketiga. Yang terakhir ada Widiati sebagai pemateri terakhir. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja masuk kepada materi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip adalah pengambilan perkataan atau kalimat dari buku atau lainnya. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Selain itu, kutipan juga dapat diambil dalam bentuk tulisan, misal melalui media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada fungsi kutipan. Yang pertama ada kutipan sebagai landasan teori. Maksudnya fungsi kutipan sebagai landasan teori yaitu merujuk pada penggunaan kutipan dari sumber-sumber teoritis atau penelitian terdahulu untuk mendukung atau menguatkan argumen dalam suatu tulisan atau karya ilmiah. Yang kedua ada fungsi kutipan penguatan pendapat penulis. Nah, maksudnya itu fungsi kutipan penguatan pendapat penulis yaitu ketika seorang penulis mengutip atau merujuk pada sumber-sumber lain dalam tulisannya untuk mendukung atau memperkuat argumen atau pendapat yang sedang disampaikannya. Yang ketiga, fungsi kutipan sebagai penjelasan suatu uraian. Nah, fungsi kutipan ini adalah penggunaan kutipan atau petikan dari sumber tertentu seperti buku, artikel atau wawancara untuk memberikan dukungan atau penjelasan lebih lanjut terhadap suatu pernyataan atau uraian yang dibuat dalam teks atau tulisan. Yang keempat, fungsi kutipan untuk bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Nah, maksudnya penggunaan informasi atau data dari sumber-sumber yang sah dan relevan untuk mendukung atau memperkuat argumen atau pendapat kita. Kutipan bahan bukti ini digunakan untuk menunjukkan bahwa pendapat atau klaim yang kita buat didasarkan pada fakta atau bukti yang dapat dipercaya. Nah, ini juga membantu memperkuat dan kevalidan dalam berargumen kita, serta membuatnya lebih meyakinkan bagi pembaca atau pendengar. Baik, terima kasih pemaparan materi dari saya. Selanjutnya ada pemaparan materi dari Sofia. Kepada Saudara Sofia, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Naufal. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip mengutip. Yang pertama, prinsip mengutip yang pertama itu jangan terlalu banyak mengutip. Teman-teman, jangan jadikan tulisan teman-teman sebagai himpunan kutipan. Jadi fungsi dari kutipan hanya untuk penunjang atau bukti pendukung dari pendapat yang penulis sampaikan. Selanjutnya, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan. Pada hal ini, sumber sangat diperlukan karena akan membuat kutipan itu benar atau valid, karena sumber harus dituliskan karena sumber mencakup tempat dan juga asal kutipan. Selanjutnya, kutipan hendaknya diambil sepenuhnya. Ini masih berhubungan dengan poin pertama, yaitu jangan terlalu banyak mengutip. Nah, kutipan hendaknya diambil sepenuhnya karena seperti yang telah saya jelaskan pada poin pertama, terlalu banyak mengutip akan membuat tulisan atau tulisan menjadi himpunan kutipan.
yaitu menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat penghilangan bagian itu tidak menyebabkan kesalahan makna. Jadi misalnya seorang penulis tidak setuju dengan bagian atau beberapa bagian yang diambil dari kutipan, maka penulis bisa menghilangkan beberapa bagian tersebut atau bagian-bagian tersebut asalkan tidak merubah makna dari kutipan yang diambil. Selanjutnya, pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang ditulisnya atau menemukan kesalahan, dia dapat memberi tanda kursiku, lalu switch atau switch yang berarti sikat, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan demikian jadi ataupun seperti itu. Jadi ini masih berhubungan dengan poin kelima. Adapun cara untuk mengubah bagian yang disetujui oleh penulis yaitu dengan menggunakan kursiku lalu switch. Nanti kata yang ingin diubahnya dituliskan di kursiku ini. Nah, untuk nomor 7, pengutip tidak boleh mengadakan perubahan. Nah, pada ini masih berhubungan ketiga poin itu. Nah, itu bisa teman-teman lihat di makalah ya. Untuk poin 7 dapat diubah itu dengan menggunakan huruf tebal, huruf miring dan juga kata yang huruf itu direnggangkan. Jadi poin 6 dan poin 7 merupakan cara yang bisa digunakan untuk poin nomor 5. Nah, ini contohnya ya. Dapat teman-teman lihat, misalnya ini sebuah kutipan. Tugas bank antara lain adalah memberi pinjam uang. Ini kan ada kata yang misalnya saya sebagai penulis yang akan mengambil kutipan ini, saya tidak setuju dengan kata pinjam karena dianggap kurang enak untuk dituliskan atau kurang enak untuk dibacakan. Nah, jadi saya sebagai pengutip atau penulis ingin kata pinjam ini saya ubah gitu. Bisa. Nah, ini di sini ada contoh dengan menggunakan kursiku. Tadi ada di poin nomor 6 ya, menggunakan kursiku. Jadi ini kata pinjam ini kursiku seharusnya koma pinjaman. Jadi di sini dituliskan penulis. Jadi siapa yang mengubah kata pinjam ini? Penulis gitu. Jadi dilanjutkan dengan kata uang. Hanya yang diganti saja yang menggunakan kursiku. Atau bisa seperti ini dituliskan switch. Nanti dituliskan switch ini tuh apa di catatan kaki switch. Nah, setelah kita membahas prinsip-prinsip mengutip, kita akan membahas tentang jenis kutipan. Jenis kutipan ada dua, teman-teman. Yang pertama kutipan langsung dan yang kedua kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu pinjaman. Kan tadi sudah dijelaskan ya, pada pengertian kalau kutipan itu pinjaman. Jadi pinjaman pendapat yang diambil secara lengkap. Jadi misalnya kita akan mengutip suatu pendapat, jadi langsung saja pendapat tersebut kita alihkan di tulisan kita yang membutuhkan kutipan tersebut untuk mendukung pendapat kita. Asalkan dengan catatan sumbernya itu harus dituliskan ya, seperti tadi tempat dan asal kutipan tersebut. Tadi kutipan langsung itu disinggung di nomor 5 kalau tidak salah. Kutipan langsung harus seperti apa tadi? Nah, lalu ada jenis-jenis kutipan yang kedua. Jenis kutipan yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung kita hanya mengambil intisari dari pendapat yang akan kita kutip, lalu kita menuliskannya. Tapi ini juga tidak terlepas harus adanya sumber. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke teman-teman. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memaparkan materi dengan baik. Selanjutnya ada pemaparan materi dari Lia. Kepada Lia, disilakan. Terima kasih kepada Bilal. Saya akan melanjutkan materi teknik mengutip dalam kutipan. Yang pertama dalam kutipan langsung. Untuk teks yang kurang dari 4 baris atau kutipan pendek, cara menuliskannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Maksudnya jika kita ingin menuliskan kutipan, kita harus kutipan tersebut harus berkesinambungan dengan teks yang sudah kita buat. Yang kedua, kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Yang ketiga, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Yang
teks utama 2 atau 1,5 spasi. Lalu ada penulisan sumber yang selanjutnya kutipan tidak langsung. Cara untuk menuliskan kutipan yang tidak langsung seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama, jika diintegrasi dengan teks utama. Seperti yang tadi, teks dan kutipan harus berkesinambungan. Yang kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika satu spasi, maka satu spasi. Yang keempat, mencantumkan sumber kutipan. Lalu ada yang harus diperhatikan dari penulisan sumber kutipan. Misalnya, jika kita mengutip dari buku dan penulis bukunya itu satu orang, kita bisa menuliskan nama belakangnya. Misalnya Rohmansyah. Lalu di dalam kurung diikuti tahun terbit buku tersebut dan halamannya. Jika penulis bukunya 2 orang, kita bisa menuliskan nama belakang orang pertama diikuti nama belakang orang kedua. Misalnya Arifin dan Rija, lalu diikuti tahun terbit dan halaman. Lalu jika penulis bukunya lebih dari 3 orang, teman-teman bisa menuliskannya seperti Lydia Twige dan kawan-kawan melalui tahun terbit dan halamannya. Selanjutnya adalah catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Lalu ada juga catatan kaki yang diletakkan di akhir bab yang disebut juga catatan belakang. Sistem catatan dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu referensi dan informasi tambahan. Selanjutnya ada 3 istilah penting dalam catatan kaki. Ini contoh catatan kaki ya teman-teman. 3 istilah penting itu, yang pertama ada ibid. Ibid adalah kepanjangan dari ibidum yang artinya pada tempat yang sama. Ibidum adalah sumber kutipan yang sama. Sumber kutipan sama dengan yang ada di atasnya tanpa disela sumber kutipan lain. Misalnya ini catatan kaki yang pertama ada Baroroh Gari dengan bukunya Pengantar Teori Biologi. Misalnya teman-teman dalam makalah halaman 1, lalu paragraf pertamanya teman-teman mengutip dari buku Pengantar Teori Biologi. Teman-teman di catatan kakinya bisa menuliskannya seperti itu. Lalu di paragraf kedua, teman-teman juga ingin mengutip lagi dari buku yang sama dan dari buku yang sama dan kutipannya sama. Dan di paragraf kedua ya, di catatan kakinya tidak perlu menulis ulang lagi, hanya dituliskan ibid seperti itu. Lalu di paragraf ketiga ini teman-teman ingin mengutip lagi dari buku yang sama, tetapi halamannya berbeda. Teman-teman bisa menuliskan ibid, lalu halamannya halaman berapa. Dan syarat menuliskan ibid tidak boleh disela oleh sumber lain. Seperti di dalam contoh, setelah sumber yang kedua lalu ibid, tidak ada sumber yang lain. Selanjutnya ada objek. Istilah objek. Objek adalah kepanjangan dari operesitasi. Operesitasi adalah pada karya yang telah dikutip. Artinya sumber yang pernah kita kutip sebelumnya ini kita kutip kembali namun telah disela oleh sumber lain. Misalnya tadi kita sudah mengutip buku Pengantar Teori Biologi. Lalu paragraf kedua juga sama, ketiga juga sama. Yang keempat ada lagi buku Tanggung Jawab dalam Eksistensi Berbudaya di paragraf yang keempat. Lalu paragraf kelimanya memakai buku The Rights of Passage. Lalu paragraf keenamnya, teman-teman ingin mengutip lagi buku dari kutipan yang pertama. Teman-teman bisa menuliskannya nama pengarang, lalu istilah objek dan halamannya. Teman-teman tidak perlu
disela oleh buku tanggung jawab, lalu buku Delitus OPC juga. Nah, sumber selanjutnya bisa dituliskan menggunakan worksheet. Lalu selanjutnya ada worksheet atau lokositasi, artinya pada tempat yang telah dikutip. Artinya sumber yang pernah kita kutip lalu kita ingin mengutip kembali dari halaman yang sama, namun sumber tersebut telah disela oleh sumber lain. Misalnya yang tujuh itu bukunya tadi kan sudah ada ya sumbernya di paragraf 4. Lalu di paragraf 7 ingin mengutip buku yang sama, teman-teman hanya menuliskan di catatan kakinya itu nama pengarang, lalu istilah worksheet. Tidak perlu menambahkan halaman karena kutipan yang dikutip itu sama halamannya dan sumbernya sama. Ini yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya ada pemaparan materi terakhir yang akan dipaparkan oleh saudara Widayanti. Kepada saudara Widayanti disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas yang pertama ada fungsi catatan kaki. Fungsi catatan kaki ini memiliki 7 fungsi yang dari 7 fungsi ini saling keterkaitan gitu. Oke, yang pertama ada memperkuat suatu pernyataan atau keterangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, hal ini dilakukan supaya ketika kita mengutip itu tidak asal-asalan. Nah kan teman-teman, ketika kita mengutip suatu pernyataan dari itu dari buku atau dari artikel atau dari jurnal, nah kita menyambungkan sebenarnya di catatan kaki. Jadi garis miring. Yang kedua, menjelaskan terkait adanya penggunaan pernyataan dari literatur yang dipilih. Nah ini memiliki pengertian yang sama dengan poin yang. Kemudian yang ketiga, memberikan keterangan mengenai suatu masalah yang tidak terkait dengan motif tulisan. Ketika kita membuat artikel atau makalah, itu kan misal kita membuat topiknya itu kurangnya minat baca pada kalangan remaja. Nah, selain kita membahas tentang apa itu minat baca, kemudian apa itu membaca, nah kita membahas topik lain yang memang ada hubungan dengan topik tersebut. Kemudian yang keempat, memberikan petunjuk terkait dengan permasalahan yang dibahas di dalam karya tulis. Nah, ini sama dengan yang poin kelima, menunjukkan referensi atau literatur. Jadi memberikan petunjuk kepada pembaca supaya pembaca ini bisa si pembaca ketika membaca makalah kita ini kan ada sumbernya di catatan kaki. Nah, kalau pembaca ingin mengetahui lebih dalam lagi maka bisa mencari mencari sumber yang sudah dicantumkan itu. Terus supaya tidak mengganggu alur tulisan dalam karya tulis. Nah, fungsi catatan kaki ini kan ditulisnya di bawah ya, di bawah halaman, terus dibatasi dengan garis lurus, dan itu berfungsi untuk supaya tidak mengganggu alur tulisan dalam karya tulis. Kemudian yang ketujuh, memberikan referensi lain yang menuliskan topik yang sama seperti karya tulis yang dibuat. Nah, dari ketujuh poin ini intinya secara garis besar fungsi dari catatan kaki adalah untuk mencantumkan sumber yang memang kita kutip. Nah, di sini ada ketentuan penulisan catatan kaki atau sistematika dari penulisan catatan kaki. Yang pertama diletakkan di bagian bawah halaman karya tulis. Nah, teman-teman, catatan kaki ini sama ya dengan daftar pustaka, namun perbedaannya di sistematikanya. Kalau daftar pustaka itu ditulis di akhir makalah, kalau catatan kaki itu ditulis pada saat halaman itu juga, namun dibatasi dengan garis lurus. Kemudian menggunakan spasinya 1. Nah, setiap unsur dipisahkan dengan tanda koma. Dalam catatan kaki itu memiliki beberapa unsur, mulai dari pengarang, kemudian terbit, atau terbit dan halaman. Nah kan, terus pernah melihat kan catatan kaki yang dalam kutipan itu suka ada nomor kecil di atas. Nah itu penomoran itu supaya apa? Supaya si pembaca ini bisa tahu bahwa sumber yang kita ambil ini ada di sini. Jadi kan bisa jadi dalam satu halaman itu tidak hanya satu catatan kaki, makanya diberi penomoran. Kemudian jarak nomor sama dengan spasi teks.
tidak melebihi tidak kurang dari 3 cm. Makanya jangan menulis catatan kaki yang terlalu panjang. Kemudian jika ada catatan kaki yang berasal dari sumber yang sama berurutan, maka tidak perlu ditulis lengkap. Tadi ditulisnya tuh bibit ya, yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini ada jika sumber sama tetapi tidak berurutan, maka cukup ditulis. Kemudian nama penulis pada sumber penulisnya tidak dibalikkan. Kalau dalam daftar itu bisa Lia Mutiara jadi Mutiara. Kalau di catatan kaki itu ditulisnya dibentuk namanya. Kemudian sumber yang penulisnya lebih dari 2 orang, maka seluruh penulis dicantumkan namanya. Kalau misalnya penulisnya itu hanya 3 orang atau kurang dari 3 orang, maka ditulisnya semua namanya. Tapi kalau misalnya 4 orang atau berapa orang, nah itu ditulisnya nama pertama kemudian ditulis dari kakak. Terus gelar pendidikan yang dimiliki penulis tidak dituliskan, jadi tidak ada penulisan gelar. Kemudian yang terakhir, nama, lokasi, dan tanggal penerbit ditulis di dalam tanda kurung dengan urutan lokasi penerbitan, kemudian nama penerbit dan tahun penerbitan. Nah tadi kan setiap unsur itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah itu ada tambahan di tempat terbit, kemudian penerbit dan tahun terbit itu di dalam kurung. Nah itu ya. Kemudian ada contoh penulisan catatan kaki. Nah kan kita kalau mengutip itu dari berbagai sumber ya. Ini yang pertama catatan kaki dari buku, yang disebut dari buku. Pertama ditulis dulu namanya tidak dibalik ya. Kemudian ditulis koma. Nah ini ditulis judul dari bukunya. Kemudian ini buka kurung, tempat terbit, kemudian penerbit, koma, dan tahun terbit, kurung, koma, dan halamannya. Terus yang kedua dari artikel yang terbit, terus seperti majalah atau jurnal. Nah cara penulisannya ini sama ya, hanya perbedaannya itu di penulisan judul. Kalau tadi itu tidak diberikan tanda petik, kalau ini diberikan yang di judulnya ada diapit dengan tanda selebihnya sama. Kemudian ini artikel dari sebuah buku yang berupa kumpulan karangan, misal karangan puisi ya. Nah, kita ditulisnya itu nama, kemudian judul buku yang diberikan tanda petik. Nah, di sini ditulis lagi subjudulnya, misal dalam judul puisi aku. Nah, ditulis di sini karya siapa? Misal karya Akbar. Dan ini tanpa terbit, penerbit dan terbit mungkin halamannya. Kemudian yang keempat ada bersumber dari makalah seminar. Nah, cara penulisannya ditulis pengarang, kemudian judulnya, dan ini ditulis tanggal seminarnya serta halaman. Kemudian yang kelima, sumber dari terbitan pemerintah. Nah, ketika kita mengutip dari sumber terbitan pemerintah, dituliskan pasal undang-undang serta pasalnya. Contoh seperti ini. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusunan arsip pasal. Nah, jadi ini ditulis dengan tanda koma. Kemudian sumber terbitan organisasi. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang ketujuh, sumber dari wawancara. Nah, biasanya wawancara ini kalau misalkan kita mengerjakan skripsi atau apa, kita ada wawancara. Nah, itu ditulis seperti ini. Wawancara dengan Mundono tanggal 13 Oktober 2003 di kantor pemilihan Jakarta. Dan yang terakhir, bersumber dari karya ilmiah yang tidak diterbitkan, contohnya seperti skripsi, LPR, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Ya, ditulisnya pertama adalah ditulis nama, kemudian judul artikelnya. Nah, di sini ditulis juga kearsipan fakultas kedua dan ilmu pendidikan, Universitas Siliwangi tahun 2020 misal, dan halamannya. Sekian Baik, terima kasih kepada Pak Wijayanti yang telah memaparkan dengan baik. Alhamdulillah, pemaparan materi setelah selesai. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Kutipan adalah genjangan pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik yang terdapat dalam buku-buku maupun majalah.
Kutipan digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Sedangkan catatan kaki footnote adalah sistem pertanggungjawaban sumber atau referensi yang digunakan dengan cara menuliskan data referensi pada bagian kaki halaman yang terdapat dalam kutipan. Catatan kaki berfungsi untuk memberikan sebuah keterangan serta penjelasan mengenai kutipan, penyusun, serta daftar bacaan untuk menghargai dari mana kutipan yang didapat supaya para pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan didapatkan, untuk menunjukkan referensi atau rujukan supaya para pembaca karya ilmiah dapat mengerti dan mengetahui. Selain itu juga ada ketentuan penulisan catatan kaki beserta contoh penulisannya supaya lebih dipahami. Alhamdulillah presentasi pada kali ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.